Shalom anak-anak, Ibu mau cerita kisah tentang Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengajak ke-12 muridnya untuk makan perjamuan Paskah bersama. Ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengangkat roti itu dan mengucapkan berkat. Setelah itu, Tuhan Yesus memecah-mecahkan rotinya dan dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku." Kemudian Tuhan Yesus juga mengangkat cawan yang berisi air anggur. Sudah mengucap syukur, juga dibagikan ke murid-muridnya sambil berkata, "Minumlah, inilah darahku, darah perjanjian untuk pengampunan dosa." Setelah selesai perjamuan Paskah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani untuk berdoa. Hati Yesus sempat takut dan gentar karena Tuhan Yesus tahu tidak lama lagi dia akan disalib. Tetapi karena Tuhan Yesus lebih taat kepada kehendak Allah Bapa di surga, maka Tuhan Yesus berdoa, "Bapa-Ku di surga, janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi biarlah seperti apa yang Bapa kehendaki." Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, datanglah serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Kemudian Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke imam besar. Paginya Tuhan Yesus dibawa menghadap ke Pilatus supaya dihukum. Tetapi karena Pilatus merasa Tuhan Yesus tidak ada salahnya, jadi maunya dilepas. Tetapi orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus marah dan berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Tuhan Yesus disalib dan mereka menaruh sebuah mahkota berduri di atas kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan di atas bukit Golgota bersama dua orang penjahat, juga disalibkan di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yaitu untuk menanggung segala kutuk dan penyakit kita. Puji Tuhan anak-anak, begitu besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus rela menderita dengan mati di atas kayu salib, supaya dosa kita ditebus dan diampuni. Kita semua yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita juga dapat masuk ke surga loh. Nah, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, kalian bisa baca di kitab Markus pasal 14 dan 15 supaya lebih jelas lagi. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati anak-anak. Amin.